Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Torik Hawari dari kelas SI Bilingual 5B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dan kesimpulan dari proyek yang telah saya kerjakan. Pertama-tama, materi yang akan dibahas adalah penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. 2. Merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. 3. Membuat estimasi perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Lanjut yang pertama, penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pada dasarnya, manajemen proyek sistem informasi adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. Tujuan dari manajemen proyek sistem informasi itu sendiri adalah agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek yang juga bisa dijadikan alat ukur tingkat keberhasilan dari sebuah proyek. Semakin pesat perkembangan suatu perusahaan, maka sistem informasinya juga mempunyai peranan yang semakin penting. Tuntutan keberadaan sistem informasi yang semakin baik adalah akibat adanya tuntutan perkembangan perusahaan, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, perubahan prosedur, serta tuntutan kebutuhan informasi. Pengembangan sistem informasi perlu dilakukan hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Yang kedua, untuk meraih kesempatan yang ada. Yang ketiga, adanya instruksi dari pemimpin atau adanya peraturan pemerintah. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Saat ini, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama seperti tidak efisien dalam operasinya, kesalahan proses atau hasil, manfaat yang diperoleh berkurang. Untuk meraih kesempatan yang ada, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dalam rencana, meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Adanya instruksi dari pemimpin atau adanya peraturan pemerintah, serta adanya perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang sangat pesat, sehingga sistem kita harus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi terbaru, yaitu perkembangan software dan hardware, sehingga beberapa poin di atas sangat dibutuhkan dalam pengembangan proyek. Adapun tahap-tahap dalam melakukan kebijakan sistem. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Pengembangan sistem informasi dilakukan melalui beberapa tahap, di mana masing-masing langkah menghasilkan sesuatu yang lebih rinci dari tahap sebelumnya. Tahap awal dari pengembangan sistem informasi umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem rencana strategik yang bersifat makro, diikuti dengan penjabaran rencana strategik dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan panjang. Lazimnya untuk periode 3 sampai 5 tahun. Adapun tahap yang harus diperhatikan dalam adanya proses pengembangan sistem ialah sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan sistem informasi. Pada tahap ini, tim pembuat sistem mencoba memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikannya secara rinci. Yang kedua, tahap analisis sistem informasi. Pada tahap ini, tim membuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun suatu studi kelayakan. Yang ketiga, tahap perencanaan sistem informasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan customer, dan kebutuhan teknis. Yang keempat, tahap perencanaan penerapan sistem informasi. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun agar dapat diwujudkan. Proses implementasi ini untuk prosedur dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer realisasi
Sistem pada tahap penerapan ini ditempuh dengan beberapa metode, antara lain paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri, pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak luar. Yang kelima, ada tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Kemudian, mengecek alur sistem secara keseluruhan. Kemudian, melakukan penelusuran pada sampel data, dan pada akhirnya dilakukan pengecekan. Yang keenam, yang terakhir, tahap penggunaan dan pemeliharaan atau maintenance. Pada tahap ini, sistem telah diuji coba dan dinyatakan lolos dapat mulai digunakan untuk menangani prosedur bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, backup, dan scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemutahiran sistem. Kita lanjut ke kesimpulan yang kedua, materi yang kedua. Kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Adapun jenis-jenis perencanaan proyek: 1. Perancangan strategis, 2. Perancangan operasional, dan menentukan aktivitas kerja. Adapun macam-macam aktivitas kerja dapat dikelola sebagai satuan unit kerja, dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi biaya, dapat direncanakan jadwal pelaksanaan anggarannya, mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya, dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Sebelum membangun sistem, kita harus membuat perencanaan dari aktivitas kerja pada proyek sistem informasi yang akan dibangun, di mana perencanaan ini merupakan proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan ini akan memberikan acuan atau pedoman bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melakukan kegiatan, serta sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Dasar pengaturan proyek alokasi sumber daya mendorong para rencana dan pelaksanaan melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu dan sebagai tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis-jenis perencanaan proyek antara lain perencanaan strategis, di mana kebijakan untuk meraih tujuan dan sasaran. 3. 2. Perencanaan operasional merupakan perencanaan terperinci yang menjelaskan perencanaan strategi meliputi perencanaan lingkup kerja, perencanaan operasi proyek, perencanaan jadwal kegiatan, perkiraan biaya anggaran, proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Dalam menentukan aktivitas kerja, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antaranya, dapat dikelola sebagai unit satuan kerja, dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi biaya, dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya, mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya, serta dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Dalam membuat sebuah perencanaan tersebut, kita harus memecahkan aktivitas yang diinginkan dalam sebuah bagian yang kecil dengan alat bantu WBS atau Work Breakdown Structure, di mana merupakan sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek atau daftar aktivitas kegiatan ruang lingkup sebagai proyek terorganisir, menjelaskan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dan merencanakan sebuah proyek. Adapun macam-macam metode pengembangan sistem, yaitu metode SDLC, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, metode phase, dan lain-lain. Lanjut yang ketiga, kesimpulan dari materi membuat estimasi pekerjaan, perkiraan, anggaran, proyek sistem informasi. Dalam pembangunan sebuah proyek sistem, agar proyek sistem informasi merupakan hal yang penting harus dipersiapkan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui dan menentukan biaya apa saja yang diperlukan untuk sistem yang dibangun. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu biaya pengadaan, biaya persiapan, biaya proyek, biaya operasi. Biaya pengadaan merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama, initial cost, sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Yang kedua, ada biaya persiapan operasi. Biaya-biaya persiapan operasi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan. Yang ketiga, biaya proyek, hubungan dengan biaya-biaya yang mengembangkan sistem termasuk penerapannya.
Yang keempat, biaya operasi